Kenapa sih ya judul skripsi teman-teman bisa ditolak oleh pembimbing? Gak hanya sekali, berkali-kali, bahkan belasan kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Skripsi Bisa. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang bermanfaat sekali, khususnya bagi mahasiswa ya. Apalagi kalau misalnya kalian adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi ataupun tesis. Di video kali ini saya akan berbagi lagi kepada teman-teman semua terkait penolakan judul ya skripsi. Hal ini didasarkan kepada banyak sekali mahasiswa yang konsultasi ke saya, ya, entah itu dari komentar video ataupun dari pesan-pesan yang masuk ke akun-akun sosial media kami yang mengeluhkan bahwa banyak sekali judul mereka yang ditolak ya, tidak hanya sekali dua kali judulnya ditolak, bahkan terakhir saya menerima pertanyaan bahwa hampir 14 kali ya, belasan kali dia ditolak judulnya oleh pembimbing, dan dia kirim judulnya itu ya semua 14 judul yang dia sudah ajukan yang ditolak oleh pembimbing kepada kami dan menanyakan alasan kenapa judul itu ditolak ya. Sebelumnya tidak ada judul yang jelek ya, tapi bisa jadi judulnya tidak pas dan tidak sesuai, atau judulnya tidak layak untuk diteliti karena ada beberapa alasan. Jadi atas dasar itu saya ingin coba berbagi kepada teman-teman semua, kira-kira kenapa sih ya judul skripsi teman-teman bisa ditolak oleh pembimbing? Gak hanya sekali, berkali-kali, bahkan belasan kali ditolak. Ya tentu akan ada alasan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian ya. Tapi sebelum itu saya ingin minum dulu ya. Nah ini karena belum minum dari tadi, jadi sambil bikin video ini saya akan minum dari Zat ya, mango cheese milk. Dan minum dulu sebentar sebelum kita lanjut ke video pembahasan lagi. Lumayan segar lah ya, rasa susu dan keju dan ada mangganya. Oke, nah sebelum kita bahas mengenai alasan kenapa judul itu tertolak oleh dosen pembimbing, kita harus perbaiki dulu atau evaluasi dulu apa namanya evaluasi penalaran kita terhadap judul skripsi itu ya. Sebetulnya judul itu apakah memang kita hanya ambil judul, kita tentukan variabel, lalu kita buat judul, ajukan, atau gimana sih? Ya, kita harus evaluasi nih penalaran kita terhadap judul ini. Sebetulnya dalam judul itu harus sudah merepresentasikan tujuan penelitian kita. Mau apa sih tujuan penelitian kita itu, gitu kan? Nah, tujuan penelitian itu mengacu atau berdasar kepada fenomena dan permasalahan yang akan diselesaikan. Ya, permasalahan yang terjadi yang akan kita selesaikan melalui penelitian kita. Nah itu dulu, ya, baru kita bisa buat judul. Jadi kita bisa menguraikan bahwa masalahnya apa, fenomena masalahnya apa, entah itu masalah di sekitar kita atau lokasi penelitian kita. Kemudian tujuannya apa, tujuan penelitian kita apa. Nah itu dulu, baru dari sana kita buat judul. Nah itu alur pembuatan judulnya seperti itu. Saya sudah pernah membuat video ya bagaimana membuat latar belakang sehingga menjurus ke judul, lalu bagaimana menentukan sebuah masalah penelitian atau gap research, kesenjangan, itu sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah saat teman-teman mengajukan judul itu idealnya
idealnya sudah dilampirkan atau kita jelaskan kepada pembimbing kita ambil judul ini karena ada permasalahan ini loh, kita ambil ini karena urgensinya ini loh, harus diselesaikan ini. Saya rasa kalau misalnya seperti itu mungkin akan dipertimbangkan dan kemungkinan besar akan diterima, dengan catatan permasalahannya harus jelas yang diteliti dan yang akan diselesaikan. Nah, dan kita perlu ketahui bahwa tidak semua masalah atau gap kesenjangan itu bisa dijadikan masalah penelitian. Kalau masalahnya bisa diselesaikan tanpa harus meneliti, ngapain diteliti, gitu ya. Jadi ketika ada masalah itu belum tentu bisa dijadikan dasar untuk pembuatan judul. Tidak semua masalah itu bisa diteliti. Nah, maka dari itu harus betul-betul masalah yang memang ini mengharuskan melakukan penelitian. Nah, jadi seperti itu alur penalaran kita itu, tentukan dulu masalah, kemudian tujuan penelitiannya apa, buat judul. Maka dari itu judul itu harus berdasarkan masalah. Ada juga yang membuat judul dulu baru cari masalahnya, ya itu ada juga seperti itu. Yang jelas saat mengajukan judul ke pembimbing itu harus lengkap dengan permasalahan ya. Itu dari saya sih. Kalau misalnya udah lihat, kemungkinan besar pembimbingnya akan setuju ya. Beda kalau misalnya kita hanya menulis judul aja, pengaruh X terhadap Y misalnya kita ajukan, dosen kalau baca itu orang udah ini kenapa alasannya ya gitu. Ketika memang apalagi variabel-variabel yang kita buatkan judul itu variabel yang terlalu banyak orang teliti, pasti dosen tidak akan tertarik ya. Kalau kita lampirkan dengan fenomena atau permasalahan sehingga kita bangun judul itu, mungkin meskipun variabel itu sering diteliti ya, itu akan jadi pertimbangan judul kita di ACC ya. Nah, penyebab kenapa judul itu tidak diterima oleh dosen salah satunya adalah tidak ada masalah. Dosen pembimbing tidak tahu masalahnya apa, hanya disodorkan hanya judul itu, ya jelas ditolak. Sebagus apapun judulnya, variabelnya selangka apapun gitu ya, orang jarang teliti. Ketika memang kita tidak mampu menjelaskan kenapa kita ambil judul itu ya, atau kita tidak bisa menunjukkan masalah yang harus diteliti di judul itu ya, pembimbing nggak tahu harus seperti apa. Makanya ya udah ini ditolak. Itu bisa jadi yang pertama itu ya, tidak adanya masalah. Kemudian yang kedua, ini juga jadi penyebab sih pembimbing menolak judul kita. Variabel-variabel yang diteliti ini sering banget orang teliti, ya, jadi terlalu banyak yang meneliti mengenai variabel tersebut sehingga bosan mungkin ya bagi pembimbing. Itu jadi faktor juga kenapa judul kita ditolak ya, terlalu banyak variabel. Ada juga kampus yang menentukan kebijakan bahwa gak boleh sama judul dengan penelitian sebelumnya atau kakak kelas di kampus itu. Kalau saya pribadi sih saya gak masalah ya sama atau beda gitu ya. Yang jelas permasalahannya ada gak, urgent gak permasalahannya, kalau saya pribadi seperti itu ya. Nah, tapi lebih bagus lagi memang menentukan variabel yang jarang orang teliti, itu lebih bagus lagi. Dan permasalahannya pun ada, jelas, serta urgent untuk diteliti. Nah, itu ya. Pertama alasannya itu. Yang kedua, yang ketiga. Yang pertama kan itu ya, tidak ada permasalahannya. Yang kedua, terlalu sering variabel yang diteliti, itu terlalu banyak orang yang sudah teliti. Kemudian yang kedua bisa jadi permasalahan itu tidak sesuai dengan kondisi yang ada, yang hot issue-nya itu nggak ada gitu ya di judul itu, yang usang yang gitu aja gitu ya. Nah, baiknya memang kita harus berpikir kekinian ya, masalah sekarang apa, kita harus ikuti itu biasanya cepat tuh judul di ACC. Misalnya sekarang sedang pandemi, ya kita hubung-hubungkan dengan kondisi saat ini permasalahannya atau permasalahan yang terjadi saat ini, itu biasanya cepat ya, jadi nggak usang gitu ya. Nah,
Bisa jadi itu. Yang keempat sekarang, bisa jadi judul kamu ditolak karena memang tidak sesuai seleranya dengan dosen pembimbing. Nah itu aja ya beberapa alasan kenapa judul ditolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.